Bayangkan saja, misalkan dia bernilai kuantitas total komponennya itu dalam satuan pekerjaan hanya 10 juta misalkan, maka tentu akan diberikan preferensi karena kita menilainya adalah nilai total APS-nya. Tapi kalau kita menggunakan nilai APS per satuan pekerjaannya, maka dalam setiap satuan pekerjaan yang membutuhkan semen tidak lebih dari 1 miliar, maka tidak mendapatkan preferensi. Jadi teman-teman sudah tahu ya. Jadi artinya apa? Dalam kasus ini yang saya sampaikan adalah menggunakan APS, baik itu kalau kita bicara tentang paket pengadaan satu tentu akan sama dengan nilai barangnya ya. Tapi kalau kita bicara tentang pekerjaan konstruksi tentu kita nggak bisa bicara tentang totalnya. Oke, kita masuk ke dalam pokok materi Bapak dan Ibu ya. Jadi di sini ada beberapa hal yang disampaikan. Pertama berkaitan dengan rapat persiapan pemilihan penyedia, yang kedua tata cara penyusunan dan penetapan kriteria penilaian TKDN ke dalam dokumen pemilihan, sampai dengan bagaimana melakukan klarifikasi nilai TKDN. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 1, 8 materi yang mungkin secara gambar, secara umum ya yang disampaikan. Pertama adalah rapat persiapan pemilihan penyedia yang tadi mungkin sudah saya sampaikan sedikit di awal. Nah, kalau kita bicara tentang persiapan pemilihan, maka tugas pertama adalah melakukan review dokumen persiapan pengadaan. Yang kedua nantinya baru masuk kepada penyusunan dokumen pemilihan. Jadi kenapa penyusunan dokumen pemilihan itu tempatnya paling akhir ya, sekira untuk penetapan jaminan penawaran itu beda. Kenapa penyusunan dokumen pemilihan itu tempatnya paling akhir? Karena memang dibutuhkan penetapan dulu terhadap syarat PPK, baru nanti pojok pemilihan bertugas menyusun dokumen pemilihan berdasarkan hasil dari review dokumen persiapan pengadaan. Di sini tentunya adalah kita akan mereview adalah 5 spesifikasi yang tentunya teman-teman sudah tahu ya. Kalau kita bicara tentang pekerjaan konstruksi itu ada 5 spesifikasi. Spesifikasi bahan bangunan konstruksi, spesifikasi peralatan, spesifikasi proses kegiatan, metode konstruksi, dan jabatan kerja konstruksi. Semuanya sudah mengacu kepada produk dalam negeri ataupun sudah tetapkan nilai TKDN-nya. Yang kedua adalah mereview APS. Nah, selanjutnya penyusunan dokumen pemilihan. Jadi di sini tugas pokok pemilihan adalah menyusun dulu ya. Jadi bukan menetapkan dokumen pemilihan. Kenapa? Karena sering sekali saya menemukan bahwa model dokumen pemilihan yang ditetapkan oleh LKPP selalu ditetapkan kembali pokok pemilihan menjadi model dokumen pemilihan. Seharusnya penetapan penyusunan dari model dokumen pemilihan itu seharusnya menjadi dokumen pemilihan. Dan banyak sekali ada syarat tetapi tidak ada ketentuan kriterianya. Ini sering sekali muncul kepada penetapan dokumen pemilihan yang nantinya akan dijadikan pedoman yang ditaati para pihak ya. Mungkin peserta di sini juga mentaati ya apa-apa saja ketentuan dan informasi yang ada dalam dokumen pemilihan, termasuk juga pokja pemilihan juga sementahati apa saja kriteria dan tata cara yang sudah ditetapkan dalam dokumen pemilihan. Selanjutnya kita harus mengenal dulu ya, jadi kalian harus mengenal dulu nih sebelum nantinya akan melaksanakan rapat ya. Jadi ada beberapa hal yang mungkin teman-teman juga ada yang bertanya, apa sih preferensi harga itu, apa sih PKDN itu, makhluk apa sih itu. Nah ini sering sekali yang sering dipertanyakan. Kalau kita bicara tentang preferensi harga, tadi kan sudah sudah sampaikan ya, sebuah penghargaan dari pemerintah ya. Jadi penghargaan ini diberikan kepada pelaku usaha atau produsen ya, yang tentunya sudah mensertifikasi produknya, yang nantinya juga akan nanti disampaikan oleh peserta yang ikut tender ya, yang tentunya menggunakan produk tersebut akan mendapatkan preferensi oleh ketentuan. Jadi preferensi ini ditetapkan paling tinggi 25% dan nantinya juga akan ditetapkan kembali beberapa preferensi yang akan diberikan oleh PPK. Apakah 10%, apakah 15%, ataukah 25%. Nah, artinya apa? Jadi preferensi inilah nilai penyesuaian harga terhadap harga penawaran. Berikut juga TKDN. TKDN adalah tingkat komponen dalam negeri. Jadi berapa sih komponen dalam negerinya? Berapa sih komponen luar negerinya? Sehingga dalam ketentuan kalau kita bicara tentang dampaknya pada saat proses pemilihan adalah memberikan nilai akan diberikan preferensi dalam hal
produk tersebut ber-TKDN minimal 25%. Jadi ketika kita bicara tentang ada produk 25% yang disampaikan oleh peserta, tentu akan diberikan preferensi harga oleh PPK nantinya berdasarkan besaran nilai TKDN yang diusulkan oleh peserta dalam formulir TKDN. Nah, di sini artinya apa? Ketentuan ini tidak ada akan berubah nilai penawaran atau nilai kontrak ya. Mungkin teman-teman sudah paham semua, hanya untuk nanti bisa saja akan berpengaruh kepada peringkat atau perankingan di dalam proses pemilihan. Jadi di sini saya sampaikan hanya untuk merubah peringkat. Jadi bukan merubah nilai penawaran, walaupun nanti setelah ada perhitungan EA akan lebih kecil nilainya daripada harga koreksi penawaran. Selanjutnya, di sini juga sering dipertanyakan pada Ibu, ya mungkin PPK di sini ada yang melihat atau menyaksikan webinar. Tadi saya sampaikan bahwasannya ketentuan itu menetapkan paling tinggi ya, besaran preferensi paling tinggi 25%. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan yang muncul, berarti kalau paling tinggi 25%, boleh dong PPK menetapkan preferensi 10%, 15%, atau mungkin tidak lebih ya, artinya dilarang jangan sampai menetapkan melebihi dari 25%, karena kalimatnya adalah paling tinggi 25%. Jadi ini adalah cara ya yang tentunya kita bisa lakukan bersama-sama, dan ini pun tidak ada ditetapkan dalam aturan, tapi karena kalimat paling tinggi tadi tentu akan ada timbul pertanyaan bagaimana sih caranya kita menentukan besaran tersebut. Yang pertama adalah kalau kita bicara tentang perencanaan pengadaan, yang timbul yang pertama adalah pasti kita akan melihat dari sisi kebutuhan dulu. Ya, jangan dibolak-balik, kita memastikan spesifikasinya dulu baru kebutuhannya. Itu suatu tahapan yang keliru bagi saya ya. Karena kalau kita bicara kebutuhan, maka kebutuhanlah yang akan menimbulkan spesifikasi, bukan spesifikasi yang akan menimbulkan sebuah kebutuhan. Jadi misalkan dalam pekerjaan konstruksi ya, ternyata dalam pekerjaan gedung misalnya kita butuh semen. Jadi pastikan kebutuhan tersebut adalah memang semen ya. Maka dari situ kita butuh semen apa? Nah, ini kan bermacam-macam merek ya ada ya. Ada merek 3 roda, merek Holcim, merek Gresik, merek Padang. Nah, jadi di sini inilah kebutuhan semen yang nantinya akan ditetapkan spesifikasinya. Ya, jadi merek pun sebenarnya spesifikasi merek ya. Jadi kita kembali dulu karena di sini kita sudah mengenal beberapa merek semen, maka tentu kita akan juga membutuhkan spesifikasi apa yang cocok ya, yang akan ditetapkan dari beberapa merek tersebut. Karena setiap merek itu memiliki spesifikasi yang berbeda-beda ya. Nah, contohnya spesifikasi yang kita butuhkan adalah berkaitan dengan komposit semen ya, PVC yang kita gunakan pada konsumsi umum ya. Misalkan kemasannya di sini adalah 40 kg minimal ya. Jadi di sini setelah kita menemukan kebutuhan dan selanjutnya menentukan spesifikasinya, maka kita akan melihat dulu kemampuan pelaku usaha dalam negeri. Ya, artinya kita akan melakukan cek kemampuan industrinya, apakah ada yang tentunya di dalam negeri ini produksi terhadap semen yang tadi, dan sudah kita ketahui spesifikasi apa yang kita butuhkan di dalam pengadaan kerjaan gedung tersebut. Nah, selanjutnya apabila misalkan kita sudah menemukan ada ketersediaan dari kemampuan industri tadi, ya misalkan saya contohkan ya PT Semen Bosowa, PT Semen Gresik, PT Semen Batu Raja, maka kita akan melihat apa namanya nilai-nilai TKDN yang tentunya kita masuk ke dalam web Kemenprin ya. Nah, di sana kita akan semuanya ya. Dalam contoh ditemukan ada beberapa merek ya yang tentunya spesifikasinya sesuai, namun memiliki nilai TKDN berbeda-beda. Nah, inilah apa namanya BPK harus menentukan nanti spesifikasinya akan ditetapkan apa? Apakah berdasarkan spesifikasi merek, apakah berdasarkan spesifikasi komposisi, apakah berdasarkan spesifikasi teknis, atau sampai kinerja. Nah, jadi di sini adalah semua spesifikasi ini memiliki dampak-dampak atau keunggulan sendiri ya. Nah, kalau saya melihat dari sisi apa yang sampaikan di sini analoginya, maka sangat lebih tepat kita menggunakan spesifikasi teknis ya. Kenapa saya mengatakan demikian? Kalau kita menggunakan spesifikasi teknis, maka peserta atau pelaku usaha tentunya akan bisa menawarkan
berbeda-beda terhadap nilai TKDN-nya. Ada juga yang bisa menyampaikannya 79, ada yang menggunakan 86, ada yang menggunakan 80,82% misalkan. Tapi nggak masalah. Karena apa? Karena keseluruhannya itu tentu akan sesuai dengan spesifikasi yang kita minta, komposisi semen harus kemasan 40 kg misalkan. Tetapi kalau kita menetapkan, kalau PPK menetapkan dengan merek, apalagi dengan langsung berdasarkan diuraikan spesifikasi teknisnya, maka akan menjadi bahwa itulah yang hanya itulah nilai TKDN-nya yang akan muncul pada saat peserta tersebut akan menawarkan semen itu sendiri pada pemulir TKDN. Jadi artinya apa? Kalau ini ditanyakan, maka saya analogikan seperti ini ya. Bagaimana cara menentukannya? Nah, di sini kan ada beberapa nilai TKDN yang tentunya anggap saja PPK tadi sudah menetapkan berdasarkan spesifikasi teknis ya, bukan berdasarkan merek, bukan berdasarkan spesifikasi merek. Jadi sekarang berdasarkan spesifikasi teknis. Pada intinya kalau ini terjadi dalam kondisinya, maka PPK bisa saja menetapkan yang lebih paling tinggi ya 25%. Kenapa? Karena kalau menetapkan preferensi 20%, lalu menetapkan TKDN yang paling rendah 79 misalkan, maka perusahaan itu akan menawarkan nilai TKDN yang paling besar dan tentunya akan berharap semakin nilai TKDN yang disampaikan serta itu lebih besar, maka dengan preferensi yang diberikan maksimal 25%, maka peserta tersebut akan bersaing untuk mendapatkan kompensasi terhadap penyesuaian harga dari preferensi. Nah, ini cara PPK untuk menentukan ya. Ini hanya cara ya, jadi tidak ada dalam ketentuan. Cuma saya membantu dari pertanyaan-pertanyaan. Karena memang tidak ada dilarang apakah menyampaikan 10%, menetapkan 10%, menetapkan 10% ataupun 25%. Oke. Nah, selanjutnya adalah ini trik juga ya. Mungkin di sini juga sebagai sambungan tadi ya, ini pembahasan yang di awal, bagaimana cara agar kita menawarkan produk PDN yang ber-TKDN lebih besar dengan menetapkan preferensi 20%. Jadi artinya kapan PPK akan menetapkan preferensi paling tinggi 20%. Pertama adalah bila mana banyak spesifikasi yang nilai TKDN-nya yang berbeda-beda, yang sesuai dengan dicantum dalam web print ya. Jadi semakin banyak ada spesifikasi yang sesuai dan beragam-ragam nilai TKDN-nya, maka tentu peserta ini berharap mendapatkan penyesuaian harga yang lebih banyak, yang nantinya menawar tinggi, tetapi tetap menjadi yang pertama karena sudah menawarkan TKDN dan harganya lebih besar. Ya, jadi artinya apa? Sekarang rumusnya bukan yang rendah yang menang ya, tapi tidak menawarkan TKDN, tapi peserta itu berharap dengan penawaran harganya lebih tinggi, tapi dia menyampaikan produk-produk TKDN yang nilainya lebih besar, maka kesempatan menang juga pasti ada. Nah, itu di pemikiran-pemikiran yang seharusnya tumbuh di pemikiran penyedia. Yang kedua, bila mana terdapat banyak komponen yang sama dengan nilai total komponen APS di atas 1 miliar setiap satu pekerjaan. Contoh misalkan tadi saya mengatakan contohnya semen ya. Semen ini di mana-mana pasti ada ya. Tentu setiap semen ini memiliki tingkat nilai KDN yang berbeda-beda. Terus juga akan ada nilai total komponennya tersebut juga berbeda-beda. Sehingga di sini bisa saja PPK menetapkan nilai preferensi yang berbeda-beda. Jadi tidak harus memberikan preferensi 25% ya, bisa aja 10, 15, 25 dan lain-lainnya. Nah, di sini juga termasuk adanya BMP diutamakan untuk memberikan preferensi 25% ya. Karena semakin tinggi nilai preferensinya, maka tentu teman-teman pelaku usaha juga akan menawarkan produk-produk yang tentunya sudah ada BMP-nya ya. Nah, jadi ini trik-trik saja buat PPK yang tentunya juga bisa dipertimbangkan untuk pelaksanaannya. Selanjutnya adalah berkaitan dengan pemberian preferensi di sini ya. Saya juga sampaikan ada pertanyaan apakah berdasarkan harga satuannya ataukah berdasarkan keseluruhan total dari komponen barang itu sendiri. Nah, karena apa? Karena memang bisa aja pada
pada saat komponen tersebut harganya misalkan 1 miliar lebih ya, satuannya saja. Tetapi apakah itu yang digunakan sebagai perhitungan EA-nya ataukah harga totalnya? Nah, jadi yang bisa saya sampaikan di sini adalah menggunakan harga total dari komponen barang tersebut. Ya, contohnya di sini elevator misalkan. Kalau elevator ini kuantitasnya ini kan saya contohkan 3 unit ya. Harga satuannya adalah 1.100.000.000 misalkan. Nah, sehingga jangan sampai teman-teman pembuat pemilihan menggunakan harga satuan ini untuk perhitungan EA-nya, tapi menggunakan keseluruhan harga total penawaran elevator ini baru nanti dikalikan dengan besaran TKDN dan tentunya frekuensi yang ditetapkan oleh BPK. Nah, bagaimana juga nih juga pertanyaan-pertanyaan yang muncul ya, bagaimana penetapan spesifikasi, kapan menggunakan spesifikasi merek dan atau kapan menggunakan spesifikasi teknis untuk menilai TKDN. Karena kalau kita bicara penetapan spesifikasi merek termasuk tipe dan lain-lainnya, maka tentu akan hanya nilai TKDN itu saja yang akan bisa digunakan. Tapi kalau kita menggunakan spesifikasi teknis, maka seperti contoh-contoh di awal, maka tentu akan banyak sekali nilai TKDN yang tentunya berbeda-beda yang nantinya akan ditawarkan atau diusulkan oleh peserta itu sendiri, dan yang terpenting sudah sesuai dengan spesifikasi yang disesuaikan dengan kebutuhan dari pekerja itu sendiri. Nah, kalau kita bicara tentang PP 14 tahun 2021, jelas sekali di ayat 2-nya sebut huruf E mengatakan spesifikasi teknis ya, bahan bangunan konstruksi dapat menyebutkan merek dan tipe serta dapat menggunakan produksi dalam negeri. Sehingga semua bahan material yang masuk kepada pekerjaan konstruksi itu seharusnya sudah dapat menyebutkan merek tipe ya. Jadi bukan saya bicara tentang barang ya, kalau barang beda lagi ya. Karena setiap pekerjaan konstruksi pasti ada barang ataupun bahan di dalamnya. Nah, kalau PP 222 tahun 14 tahun 2001 sudah sangat tegas mengatakan dapat menyebutkan merek dan tipe. Sehingga disinilah yang sering dipertanyakan, kapan kami bisa menyebutkan merek dan kapan kami sebaiknya menggunakan spesifikasi teknis. Jadi kalau spesifikasi merek ya, dalam hal dipastikan secara kuantitas bahan tersebut masih terpenuhi sesuai dengan spesifikasi merek ya. Jadi jangan kita menyebutkan merek di dalam metode pelaksanaan misalkan, spesifikasi metode pelaksanaan, tetapi merek ini secara kuantitas tidak terpenuhi di dalam proses pelaksanaan kontraknya. Nah, dampak pada proses evaluasi yaitu adalah peserta hanya dapat mengusulkan nilai TKDN sesuai yang ditetapkan BPK berdasarkan merek. Jadi TKDN-nya misalnya 80, misalkan ya, mereknya sudah disebutkan, tipenya sudah disebutkan, termasuk uraian spesifikasi teknisnya misalkan. Maka tentu kalau kita bicara tentang nilai TKDN ya itu saja ya akan muncul di dalam dokumen print. Tetapi kalau kita bicara tentang spesifikasi teknis, beda lagi nih. Kapan kita menggunakan spesifikasi teknis? Yang pertama adalah dalam hal dipastikan secara kuantitas bahan tersebut masih terpenuhi spesifikasi teknis. Yang pertama. Yang kedua, dalam hal BPK ingin ternyata menawarkan merek berbeda yang masih memenuhi spesifikasi. Ya. Jadi kalau beda spesifikasi bisa saja beda merek ya, tapi kebutuhannya tetap sesuai dengan spesifikasi. Sehingga apa? Disinilah peran penting BPK untuk menjustifikasi terhadap apakah nanti akan menggunakan merek ataukah menggunakan spesifikasi teknis dalam menentukan nilai TKDN. Ya. Baik, selanjutnya adalah kita masuk kepada tahapan penyusunan dan penetapan kriteria pendidikan ke dalam dokumen pemilihan. Nah, di sini saya sampaikan pertama adalah bahwasannya yang pertama kita review adalah tentunya adalah metode pelaksanaan. Jadi teman-teman PPK yang tentunya di sini hadir ya, bahwasanya mulai tahun 2019 ya, tepatnya di Permen 7 tahun 2019, metode pelaksanaan ini bukan bagian yang lagi menjadi hal yang dipertandingkan untuk yang kecil dan atau menengah ya. Walaupun saya mengatakan kecil dan menengah, bukan berarti pada saat pekerjaan itu besar dan untuk pekerjaannya kompleks, PPK tidak menetapkan metode. Jadi mau kecil sampai itu pekerjaan kompleks, maka PPK tetap menetapkan metode. Perbedaannya cuma di besar dan kompleks itu dipersyaratkan agar upaya kebijakan tersebut pada saat diterbitkan adalah memberikan ruang. Siapa tahu ya pelaku-pelaku usaha besar dan atau yang mengerjakan pekerjaan kompleks itu dapat memberikan metode yang lebih baik atau lebih bagus daripada yang ditetapkan oleh konsultan perancang ataupun PPK ya. Nah, di sini kita akan melihat dari pekerjaan utama dan masing-masing jenis pekerjaan utama yang tentunya
baik itu pekerjaan utama atau masing-masing jenis kegiatan pekerjaan utama itu tentu di dalamnya sudah ada terurai 5 spesifikasi. Jadi 5 spesifikasi inilah yang akan dilihat oleh Pogja apakah spesifikasi ini sudah sesuai tidak dengan komitmennya PPK, misalkan kekayaan berapa dan setiap satuan pekerjaannya komitmennya berapa, itu sudah nanti akan dibandingkan dengan RAB ya, atau mungkin data kuantitas angka atau analisa yang sudah disebutkan oleh tentang perancang kepada PPK. Selanjutnya adalah apakah terdapat spesifikasi barang impor. Nah, di sini kita Pogja Pemilihan akan meyakinkan kembali apakah di dalam spesifikasi tersebut ada penetapan spesifikasi barang impor atau tidak. Tentu akan direview kembali berdasarkan kenapa PPK menggunakan barang impor. Nah, ini juga akan menjadi bahan review Pogja Pemilihan karena untuk barang impor ini tentu sudah ada kriterianya. Contohnya misalkan tidak diproduksi dalam negeri dan secara kuantitas produksi dalam negeri itu tidak memenuhi kuantitas yang dibutuhkan oleh pengguna ya. Jadi dapat menggunakan barang impor dalam hal memang secara justifikasi analisis kebutuhan memang tidak terpenuhi ya kuantitas yang dibutuhkan. Nah, sini contoh misalkan dalam pekerjaan gedung lantai basement misalkan. Nah, ada pemasangan lift. Nah, lift ini ternyata PPK menetapkan barang impor, sedangkan ada beberapa lift yang tentunya itu masih ada produksi dalam negeri atau spesifikasinya memang masih dapat digunakan oleh pengguna itu sendiri untuk kebutuhannya. Tetapi kenapa harus menggunakan barang impor? Nah, jadi di sini ketentuan di barang impor ya jelas juga di pasal 66 kalau nggak salah juga di ayat 5 ya. Itu seperti saya sampaikan tadi bahwa kriterianya adalah pengadaan barang impor dapat dilakukan dalam hal pertama adalah barang tersebut belum dapat diproduksi. Jadi tidak ada yang memproduksi ya. Yang kedua, atau volume produksi dalam negeri tidak mampu memenuhi kebutuhan. Jadi inilah yang akan dipastikan oleh Pogja Pemilihan. Jangan sampai pada saat perencanaan atau persiapan pengadaan memang PPK tidak benar-benar mengacu kepada produksi dalam negeri. Ya, mungkin saja PPK ini merupakan atau kotoran perancang hanya menetapkan berdasarkan pola kebiasaan saja. Tak apa-apa menggunakan produk barang impor toh juga tidak ada yang dilarang. Mungkin seperti itu sehingga pada proses review Pogja Pemilihan tentu di sini akan meminta dokumen-dokumen pendukung juga ya. Misalnya dokumen analisis kebutuhan berdasarkan pekerjaan yang dilaksanakan. Kenapa pekerjaan ini membutuhkan barang impor sedangkan di dalam produksi dalam negeri masih bisa dilaksanakan. Yang kedua, dokumen analisis pasar memang tidak diproduksi. Misalkan di sini PPK menetapkan barang impor dan PPK memberikan meyakinkan kepada Pogja bahwa kami sudah melakukan analisis pasar pada saat perencanaan pengadaan. Kami tidak menemukan bahwa spesifikasi ini diproduksi oleh produk di dalam negeri misalkan. Yang selanjutnya adalah dokumen riwayat penggunaan PDR. Misalkan begini, ada pekerjaan sejenis yang tentunya sama dikerjakan oleh PPK sekarang, misalkan konstruksi ya. Tapi pada saat dia menggunakan produksi dalam negeri, ternyata lift ini tidak value per money misalkan. Mutunya mungkin atau kualitasnya tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh produksi itu sendiri. Sehingga ini juga menjadi dasar untuk bisa saja untuk menggunakan barang impor. Yang selanjutnya adalah dokumen riwayat penggunaan barang impor. Misalkan ya, seperti yang saya sampaikan tadi, dia sudah memberikan riwayat dokumen terhadap produksi dalam negeri yang tidak value per money, lalu menggunakan barang impor tersebut ternyata value per money misalkan, maka itu menjadi hal yang bisa dibuktikan kepada Pogja. Selanjutnya dokumen dari end user ya, karena disebutkan dari end user maka yang menggunakan produk tersebut. Nah, inilah yang perlu kita review pada saat Pogja menemukan adanya barang impor. Ya, termasuk mungkin rekomendasi dari tim P3DN dari awal ya. Itu kan tim P3DN itu kan memiliki tugas untuk memantau ya, monitoring penggunaan produksi dalam negeri dari awal perencanaan sampai kontrak itu selesai. Selanjutnya adalah perkiraan harga sendiri. Kalau kita bicara tentang di ketentuan, jelas sekali di pedoman 2 ya, ada kalimat kalau kita bicara di huruf C, review APS dapat dilakukan menggunakan perkiraan biaya RAP yang telah disusun pada tahap perencanaan pengadaan.
namanya juga perkiraan, maka belum bisa digunakan sebagai penetapan APS ya. Maka perkiraan inilah yang akan ditegaskan kembali oleh PPK berdasarkan apa? Data-data survei harga yang tentunya tidak boleh melebihi 28 hari kerja. Sehingga pada saat ditetapkan sebagai APS, maka perkiraan biaya RAB ini benar-benar inilah harga pasar pada saat kegiatan itu dilaksanakan. Selanjutnya adalah meminta dokumentasi tadi ya. Dokumentasi yang disampaikan tadi, survei-survei yang dilakukan oleh PPK, tentu di dalam pedoman juga disampaikan bahwa PPK mendokumentasikan data riwayat dan informasi pendukung di dalam rangka penyusunan APS. Inilah yang akan diminta ditunjukkan oleh PPK kepada Pogja untuk meyakinkan apakah bukti-bukti dan pendokumentasian terhadap penyusunan dan penetapan tersebut masih berlaku 28 hari kerja atau tidak. Jadi sangat simpel di sini untuk review APS ya. Jadi tidak lagi ada pemahaman Pogja ikut campur di dalam penyusunan APS karena Pogja pemilihan selama PPK dapat memberikan dokumentasi terhadap data riwayat penyusunan APS, apakah itu nanti fiktif atau tidak, apakah harganya benar atau tidak, semua tanggung jawabnya kepada PPK, karena PPK sendiri yang tentunya memiliki tugas kewenangan untuk menyusun dan menetapkan APS berdasarkan data-data yang dapat dipertanggungjawabkan. Jadi tugas Pogja hanya meyakinkan ada tidak bukti-bukti tersebut dan isinya itu merupakan tanggung jawab dari PPK. Nah, contoh seperti ini ya. Nah, kalau kita bicara review, kita hanya mereview salah satunya misalkan semen di sini, spesifikasinya sudah sesuai plan misalnya sini komposit semen kemasan semen bag SK 40 kg, lalu TKDN-nya 817. Nah, harga pada saat perencanaan EE itu dalam 50 per sak. Lalu kemudian pada saat persiapan pengadaan itu sudah survei, ternyata harganya turun misalnya 45.000 per sak. Maka disinilah data-data bukti pendukung itu sudah didokumentasikan oleh PPK dan selanjutnya nanti akan dibuktikan kepada Pogja pemilihan. Jadi saran saja buat PPK yang mungkin di sini hadir dalam webinar, pada saat PPK sudah menetapkan itu yang namanya harga perkiraan sendiri, maka mohon langsung saja meminta permintaan untuk segera dilaksanakan proses pelaksanaannya berupa PBJ ya. Jadi sebelumnya sudah menginput atau membuat paket di dalam sistem agen PPK. Kadang-kadang yang terjadi Januari sudah ditetapkan, malahan tendernya dilaksanakan di bulan April. Kita bisa bayangkan, maka masa berlaku umur APS itu tidak lagi memenuhi 28 hari kerja. Nah, selanjutnya dokumen persiapan pengadaan yang nantinya yang menjadi hal yang perlu dipahami oleh PPK atau Pogja. Nah, jadi metode pelaksanaan sudah direview itu akan ditetapkan kembali ya. Kadang-kadang direview tapi penetapannya tersebut tidak dikembalikan kembali ke dalam sistem. Jadi seolah-olah metode yang ada dalam sistem tidak sama dengan apa yang direview oleh Pogja, termasuk perubahan-perubahannya, sehingga apabila misalkan ada review yang mengakibatkan ada perubahan-perubahan baik itu spesifikasi dan atau mungkin ada hal yang berubah dalam metode pelaksanaan, maka akan kembali ke oleh PPK dan disampaikan kembali ke dalam sistem SPSE sehingga menjadi metode pelaksanaan yang siap nantinya menjadi informasi yang tentunya peserta yang sudah menyampaikan dokumen penawaran siap-siap sudah melaksanakan dan menyetujui segala spesifikasi teknis yang sudah ditetapkan oleh PPK. Yang kedua adalah terkait dengan APS tadi ya, jadi RAB, data kuantitas dan analisa yang sudah tercantum di TKDN. Nah, di sini kenapa saya mengatakan ada di TKDN? Karena memberikan informasi kepada peserta bahwasannya semua produk-produk yang ditetapkan oleh PPK ini sudah mengacu kepada PDN dan berdasarkan nilai TKDN yang tentunya nanti juga akan menjadi dasar oleh peserta untuk menggunakan produk tersebut ya, walaupun nanti dia juga bisa menawarkan spesifikasi lain yang TKDN pun nilai TKDN pun berbeda. Nggak apa-apa, yang penting sesuai dengan spesifikasi. Selanjutnya adalah komponen bahan daftar komponen ya. Nah, kenapa saya mengatakan daftar komponen barang atau bahan ini adalah dalam hal misalkan pada saat pengelompokan terhadap barang bahan material yang sudah dikelompokkan secara kuantitas per satuan pekerjaan,
yang dimana komponen tersebut memiliki nilai TKDN misalkan di atas 20% atau paling rendah 25%, dan ternyata setelah dikuantitaskan menjadi nilai 1 miliar ke atas, maka tentu ada pemberian preferensi oleh PPK. Dengan informasi ini akan ditampilkan kepada sistem ya, agar peserta itu tahu bahwa PPK menetapkan beberapa provinsi di dalam pekerjaan ini. Nah, ini yang harus kita pahami ya untuk PPK, dan Pokja pun juga mengusulkan dalam hal misalkan salah satunya tidak terpenuhi. Baik, yang kedua adalah tata cara penyusunan dan penetapan kriteria penilaian TKDN dalam dokumen pemilihan. Nah, ini ada pertanyaan buat teman-teman ya, siapa sih yang menetapkan MDP dan siapa sih yang menetapkan dokumen pemilihan? Disampaikan tadi bahwa MDP inilah model dokumen pemilihan yang tentunya ditetapkan oleh Deputi ya, yang mengeluarkan yang menyusun kebijakan-kebijakan terhadap peraturan dan termasuk MDP. Maka di sini jawabannya adalah MDP ini tentu ditetapkan oleh KPP. Jadi tugas Pokja pemilihan adalah menjadikan MDP ini disusun lalu kemudian ditetapkan menjadi dokumen pemilihan. Kenapa ini saya munculkan pertanyaan ini? Di awal sampaikan banyak sekali Pokja pemilihan hanya sekedar membaca EKP, sudah tahu salah tapi tetap digunakan sebagai sebagai dokumen pemilihan. Seharusnya Pokja pemilihan melihat kembali isi dari KP misalkan. Kalau misalkan bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang ada, maka sesuaikan sesuai dengan kebutuhan. Misalkan kalau kita bicara tentang lampiran 19 saja, itu KSO itu bisa kecil dan kecil. Pokja pemilihan sudah membaca, tapi tetap dibiarkan. Seharusnya inilah tugas Pokja pemilihan dalam menyusun sesuai dengan kebutuhan, mengembalikan ke aturan yang sebenarnya. Nah, di sini Pokja pemilihan jangan hanya sekedar baca LDP dan LDK saja, ya semuanya. Kenapa? Karena Pokja pemilihan itu akan menjelaskan semua isi dokumen pemilihan, bukan sekedar LDP dan LDK. Atau saja sengaja hanya menetapkan syarat saja di LDP, tapi tata cara kriterianya sama sekali tidak disampaikan di dalam IPKP. Ada syarat, tapi tidak ada tata caranya. Bagaimana kita menggugurkan sebuah syarat, tapi kriteria penilaiannya tidak kita sampaikan. Atau ada syarat, tapi tidak sesuai dengan apa yang menjadi kriteria. Nah, ini saya maksud ya, Pokja pemilihan yang di huruf B ini dapat menyesuaikan dokumen pemilihan ini sesuai dengan kebutuhan. Jangan kita berpikir kalimat ini hanya syarat saja, apapun bisa dipersyaratkan. Jadi bukan berarti huruf B ini hanya bicara tentang syarat, tapi kembalikan dokumen pemilihan ini sesuai dengan ketentuan yang ada. Jika ada salah, maka perbaiki. Bukan berarti yang salah-salah ini langsung diinformasikan, langsung diumumkan, sehingga apa? Sehingga pada penerapannya akan berdampak kepada kesalahan. Oke. Nah, di sini contoh pertama adalah lihat kita isi dokumen pemilihan. Kalau memang misalkan PPK menetapkan preferensi, maka di sini kita hapus saja apabila diberikan fungsi harga. Karena ini kita bicara tentang dokumen pemilihan ya. Jadi dokumen pemilihan ini sifatnya inilah yang ada dalam dokumen pemilihan. Beda kita bicara tentang dokumen penawaran. Bisa saja dia tidak menyampaikan formulir TKDN. Ya, tapi di sini dokumen pemilihan sudah menetapkan yang namanya formulir penyampaian TKDN yang tentunya PPK sudah menetapkan preferensi. Itu yang pertama. Yang kedua, di isi dokumen penawaran, ya, jadi kita sesuaikan kembali. Mungkin di huruf C gandul angka 3 ya, di sini. Maka di sini kan ketentuannya adalah bahwa PPK itu, bahwa aturan ya, mengatakan dengan nilai TKDN paling rendah 25% dengan adanya nilai APS di atas 1 miliar, maka akan diberikan preferensi. Maka di sinilah preferensi ini apakah 25%, ataukah 20%, ataukah berapa, yang penting tidak lebih dari 25%. Sehingga pada saat perhitungan EA yang nantinya juga ada KP itu kan TKDN dikali preferensi ya. Sehingga apa? Sehingga ketegasan, kejelasan terhadap pemberian preferensi tersebut menjadi clear. Ya, jangan sampai kita pada saat tender baru pada saat proses evaluasi harga baru kita menetapkan sendiri, dikasih 25% saja, dikasih 20% saja, sehingga pastinya terjadinya ketidakadilan di dalam proses perhitungan EA-nya. Jadi di sini ya, jadi EA ini preferensi ini mohon disampaikan kepada PPK berapa yang akan ditetapkan dalam hal ya. Ini kita kan bicara tentang komponen ya, kita belum bicara tentang gabungan barang dan jasa
yang belum memang dipertandingkan pada saat proses evaluasi. Tapi gabungan barang dan jasa ini akan berkaitan dengan pembuktian pada saat kontrak saja. Jadi pada saat Pipogja itu hanya melihat apakah nanti ada pemulit komponen TKDN yang nilainya di atas 1 miliar dan ber-TKDN paling rendah 25%. Lalu kemudian di LDP ini adalah syarat pemilihan, sehingga apa? Karena kalau kita bicara tentang TKDN ini merupakan dokumen lainnya, tetapi untuk perhitungan EA-nya dia masuk ke dalam evaluasi harga. Jadi di dalam LDP disebutkan dokumen lainnya, pemulir penyampaian TKDN. Jadi sinkronkan dengan IKP-nya, sesuai dengan IKP apa, angka berapa yang masuk kepada dokumen lainnya. Dan jangan dikosongkan di dalam LDP, karena LDP ini bersyarat ya. Jadi kalau tidak ada LDP, jangan sampai syaratnya ada di KP. Jadi kalau syaratnya di KP, itu bukan syarat. IKP itu sumber dari kriteria dan tata cara untuk menjelaskan unsur-unsur yang sudah ditetapkan di dalam LDP. Selanjutnya, apakah semua peserta dievaluasi pada tahapan evaluasi harga? Dalam hal tidak semua peserta menawarkan PKDN. Nah, kalau kita bicara tentang metode kualifikasi, maka akan ada dua yang kita akan temukan. Pertama adalah pra-kualifikasi, dan yang kedua adalah pasca kualifikasi. Kalau kita bicara pra-kualifikasi, maka ini kalau kita bicara tentang pekerjaan konvensional, maka tentu metode evaluasinya adalah harga terendah dengan ambang batas. Lalu kemudian kalau kita bicara tentang pasca kualifikasi, maka akan menggunakan harga terendah sistem gugur. Nah, dengan pertanyaan tadi, apakah semua dievaluasi? Jadi kalau kita menggunakan pra, tentu semua lulus yang prakualifikasi akan dievaluasi ya. Jadi mau ada 10 ya. Jadi 10 yang walaupun kita nggak melihat adanya tiga terendah di sini karena harga itu merupakan file kedua. Jadi belum ketemu pada saat di file pertama. Lalu kemudian kalau kita bicara tentang pasca kualifikasi, maka dimulai 3 terendah. Mungkin analoginya seperti ini Bapak dan Ibu ya. Contoh yang mempermudah, ada 6 peserta yang menawar dan tidak semua peserta menawarkan pemulir TKDN. Kita sepakati dulu bahwa khusus untuk pekerjaan konstruksi, peserta yang tidak menyampaikan pemulir TKDN tentu tidak menggugurkan. Ya, jadi tidak ada yang menggugurkan terhadap pemulir peserta yang tidak menyampaikan pemulir TKDN karena bisa saja peserta tersebut tidak mengendaki adanya perhitungan TKDN-nya. Nah, di sini saya contohkan yang pertama adalah CP Aduahi tidak menyampaikan pemulir TKDN, tapi dia lulus evaluasi harga. Atau mungkin gini, saya ingin menyampaikan ke awal dulu. Kalau kita bicara tentang pasca kualifikasi, maka setelah koreksi aritmatik, ya tentu yang kita evaluasi adalah 3 terendah setelah koreksi aritmatik. Jadi dengan konsep seperti ini yang sampaikan di layar, ini ada 6 peserta, tapi ke-6 peserta ini tidak semua menyampaikan pemulir TKDN. Nah, sesuai dengan kesepakatan tadi kita tidak bisa menggugurkan, sehingga anggap saja CP-A2H, CP Personamu, CP Kupetriak dan CP lainnya ini ada sampai CP Kupetriaknya itu adalah lulus evaluasi harga, karena anggap saja A2H, Personamu dan Kupetriak ini adalah 3 terendah. Nah, permasalahannya adalah yang menyampaikan pemulir TKDN adalah hanya CV Pesona untuk 3 terendah. Tapi dari 3 CV ini, kata ini, ketiga-tiganya lulus sampai evaluasi harga. Nah, jadi perhitungan EA tidak bisa kita mulai dari koreksi rematik, tapi perhitungan EA kita mulai dari evaluasi harga. Sehingga dalam kasus seperti ini, ya maka apabila antara CV yang pertama sampai yang ketiga ini masih lulus sampai dengan pembuktian atau mungkin pada saat mau penetapan pemenang juga masih sesuai, maka kita tidak perlu melakukan evaluasi terhadap peserta lain yang tentunya menyampaikan pemulir TKDN. Mungkin secara prakteknya kalau kita lakukan perhitungan tersebut, bisa saja yang peserta nomor 4, nomor 5, nomor 6 akan menjadi posisi 1, 2, dan 3. Ya. Nah, jadi kita tidak menggunakan tahapan tersebut karena kita menggunakan pasca kualifikasi yang sudah diatur hanya 3 terendah yang lulus setelah koreksi aritmatik. Nah, mungkin kalau di sini saya contohkan CP Personamu ini menyampaikan pemulir TKDN, ya bisa saja Personamu ini akan berubah menjadi peringkat pertama atau tetap menjadi peringkat kedua selama nilai kompensasi
penyelesaian harga penawarannya itu tidak dapat belum mampu melampaui dari harga terkoreksi dari CPI, ya. Nah, ini untuk yang contoh ya. Nah, selanjutnya apabila misalkan di antara 3 tersebut ya tidak lulus pembuktian, maka ngambil satu lagi. Nah, satu lagi yang nomor 4 ya. Jadi kembali objek pemilihan akan merubah posisi tahapan jadwal. Namun dengan konteks seperti ini, mungkin saya saran saja kepada teman-teman objek pemilihan agar jadwal pembuktian dan jadwal terakhir evaluasi penawaran itu bersamaan. Ya, jadi pembuktian setelah agar tidak terjadi perubahan-perubahan jadwal ya. Itu pun kalau memang akan dilaksanakan. Kalaupun dirubah nggak masalah juga ya. Tidak ada yang melarang perubahan jadwal selama itu memang kebutuhan dari pembuktian pemilihan. Tapi untuk memperkecil dari adanya perubahan-perubahan di jadwal, maka saya sarankan jadwal tersebut bisa bersamaan ya. Asal tahapannya berbeda. Ya, jadwalnya bisa berbeda, tahapannya beda. Artinya apa? Jangan sampai dalam pembuktian kualifikasi baru kita bicara tentang klarifikasi teknis terhadap alat. Artinya apa? Selesaikan dulu ya proses-proses evaluasi teknisnya yang termasuk evaluasi penawaran. Apabila sudah selesai, baru kita lanjut kepada pembuktian kualifikasi. Selanjutnya nomor 4 ya, bagaimana adanya harga satuan di atas 110% dalam komponen yang mendapatkan preferensi harga. Nah, di sini artinya apa? Apakah dilakukan perhitungan IHA dulu, baru nanti harga satuan tersebut ya itu baru kita buktikan. Jadi ya mungkin secara sederhana sampaikan ya, apapun itu, mau dia itu kewajaran harga ataupun ada harga satuan di atas 110% ya, maka tentu kita tidak mempedulikan EA dulu ya. Jadi yang kita lakukan dulu adalah meyakinkan dulu harga satuan pekerjaan yang di atas 110%. Baru kita bicara tentang perhitungan EA. Perhitungan EA itu tidak bisa menjadi satu ya dengan harga satuan di atas 1% ataupun bagian harga. Ini merupakan tahapan-tahapan yang berbeda. Harus kita mengenali dulu ya. Tadi kita sudah sepakat EA itu hanya untuk apa? Hanya untuk menurunkan peringkat atau merubah peringkat. Ya, nilai-nilai yang muncul terhadap perhitungan EA bukan digunakan sebagai evaluasi. Itu juga untuk harga satuan di atas 110% misalkan. Maka yang kita gunakan adalah harga satuan pekerjaan yang total harganya tersebut di atas 110%. Itulah yang kita buktikan. Jangan sampai membuktikan harga setelah harga satuan pekerjaan tersebut dikurangi dari preferensi ya. Nah, jadi artinya di dalam slide kita tidak menggunakan bahwa pembuktian tersebut setelah harga tersebut mendapatkan perolehan preferensi. Oke, nomor 5. Nah, ini kasus juga bagaimana misalkan nilai penawaran di bawah 1 miliar pada komponen dengan nilai total komponen di atas 1 miliar. Jadi ada yang menawar di bawah 1 miliar, tapi ternyata PPK menetapkan bahwa komponen tersebut dengan nilai total komponen di atas 1 miliar tersebut mendapatkan preferensi. Ya, mungkin saya contohkan seperti ini ya. Jadi di sini pertama adalah harga total PPK terhadap ini harga yang ada dalam komponen ini adalah harga yang tidak termasuk pemasangannya teman-teman semua ya. Jadi jangan sampai pemasangannya yang menjadi dasar penetapan total dari nilai komponen. Jadi khusus komponen ini adalah komponen yang benar-benar tidak ada sudah dikeluari terhadap harga-harga pemasangannya. Jadi contoh saja di sini harga total pengadaan terhadap pipa misalnya dicontohkan inilah 1.180 ya. Sehingga ketentuannya mendapatkan preferensi di mana karena TKDR-nya lebih dari 25%. Namun kemudian ada peserta yang menawarkan di bawah 1 miliar. Apakah mendapatkan preferensi atau tidak? Nah, jadi kita kembali kepada pasal 66 tadi ya, bahwa untuk pengadaan barang jasa yang nilai APS di atas 1 miliar mendapatkan preferensi. Sehingga apa? Tidak bicara tentang bahwa penawaran yang nilai penawarannya itu di atas 1 miliar tidak ada menyebutkan demikian. Sehingga berapapun dia menawar, sepanjang itu adalah ditetapkan oleh PPK mendapatkan preferensi, maka tentu tetap diperhitungkan EA-nya. Ya, seperti ini. Oke, kalau dia menawar 0 misalkan kan boleh. Kalau 0 ya enggak, walaupun dihitung preferensi juga enggak akan dapat nilai apapun ya, tetap aja sesuai dengan nilai
penawarannya. Nah, selanjutnya adalah ya, apakah menggugurkan dalam hal peserta tidak menyampaikan formulir TKDN. Nah, di sini disampaikan di awal tadi ya, mungkin kalau misalkan kita bicara tentang pengadaan barang ya, yang ada kalimat bahwa kewajiban penggunaan produk dalam negeri dengan penjumlahan nilai TKDN plus BMP minimal 40%, maka wajib menggunakan produksi dalam negeri. Ini artinya apa? Kalau kita bicara tentang pengadaan barang, yang barangnya satu paket saja, misalnya pengadaan komputer, itu saja ya. Kalau peserta besok menyampaikan menyampaikan barang impor, maka tentu gugur ya. Jadi tidak boleh menawarkan barang impor. Tapi kalau kita bicara tentang pekerjaan konstruksi, beda lagi nih, karena tidak ada kalimat-kalimat demikian di dalam pekerjaan konstruksi. Malahan yang muncul di dalam ketentuan apabila misalkan tidak menyampaikan formulir TKDN, maka tentu tidak dapat menggugurkan. Nah, ini contohnya ya, yang saya ingin sampaikan adalah anggap saja dia agak menyampaikan ini, gitu lah. Ini kan yang contoh. Tapi maka dari itu Pokja pemilihan tidak dapat tidak dapat menggugurkan karena peserta tersebut tidak menyampaikan formulir TKDN ya. Oke, jadi sederhana sekali sebenarnya teman-teman semua ya. Mungkin materi-materi yang untuk disampaikan ini hanya mengingatkan kepada teman-teman yang mungkin sudah membaca beberapa ketentuan berkaitan dengan TKDN. Nah, mungkin jadi ada beberapa kondisi yang terjadi ya. Nah, di sini misalkan ada 5 perusahaan, ada penyedia, ya, ini CPA, CPB, CPC, CPD, CPE. Nah, di sini ternyata si CPA ini tidak menyampaikan formulir TKDN, sehingga memang dia tidak akan dapat perhitungannya ya. Sedangkan CPB, CPC, CPD, CPE ini menyampaikan formulir TKDN yang di sana nilai-nilainya sudah tercantum ya, 60%, 80%, 50%, 25%. Namun kemudian ya, ini peringkatnya, kita anggap saja peringkat-peringkat ini sudah sudah penyesuaian dari EA ya. Nah, tapi tetap saja CPA ini menjadi nomor pertama. Bisa aja kan? Kenapa? Karena untuk melampaui dari CPA itu kemungkinan antara CPB, CPC ini tidak bisa melampaui dari nilai 79 tadi ya. Sehingga masih peringkat pertama dimenangkan oleh CPA. Nah, ini apakah CPA bisa melaksanakan sesuka hati pada saat pada saat dia dimenangkan? Tentu tidak ya. Karena apa? Karena kalau kita bicara tentang di bawah 80%, maka tentu kewajiban akan melaksanakan kewajaran harga. Nah, disinilah teman-teman Pokja Pemilihan harus meyakinkan spesifikasi minimal yang tentunya sudah ditetapkan oleh PPK ke dalam metode pelaksanaan. Ya, jadi berdasarkan produk-produk dalam negeri yang tentunya sudah ada nilai TKDN-nya. Kenapa? Karena kalau kita bicara tentang nilai TKDN, tentu di dalamnya sudah terinformasikan di dalamnya ada spesifikasi. Nah, spesifikasi itulah yang kita kejar nanti. Ya, nanti akan sampaikan juga di slide berikutnya berkaitan bagaimana melakukan pembuktian terhadap kewajaran harga pada posisi TKDN seperti ini ya. Jadi pada sederhananya bahwa kalau jikapun CPA ini memenangkan paket tersebut, baik itu sudah melewati terhadap evaluasi kewajaran harga dan klarifikasi lainnya, maka kembali bahwa metode pelaksanaan sifatnya adalah spesifikasi minimal ya. Kalau saya sih memikirkan bagaimana nanti dia akan membuktikan ya. Jadi bukan bicara tentang bahwa peserta itu akan melaksanakan metode pelaksanaan PPK, tapi karena ini kondisinya harganya di bawah 80%, maka peserta ini juga akan meyakinkan bahwa spesifikasi yang ditetapkan PPK ke dalam metode pelaksanaan ini mana bukti pendukungnya. Nah, jadi bukan bicara tentang bahwa dia siap melaksanakan metode PPK, tapi dia juga siap menyampaikan bukti pendukung harga, khususnya bahan material ini kepada Pokja Pemilihan. Disinilah kepintaran dari Pokja Pemilihan untuk melihat kebenaran-kebenaran terhadap bukti-bukti pengharga yang disampaikan oleh peserta di bawah 80%. Ya. Selanjutnya adalah bagaimana menentukan pemenang dalam hal terdapat peringkat yang sama setelah perhitungan EA. Nah, di sini juga ketentuan-ketentuan ini kan sebenarnya sudah ada ya, tapi ketentuan-ketentuan yang ada mungkin menggambarkan hanya dari satu komponen saja ya. Tapi bagaimana misalkan ada peserta
kalau nomor 1 dan nomor 2 sama, tapi di dalamnya terdapat beberapa komponen-komponen yang tentunya diberikan preferensi dan oleh PPK. Kita contohkan seperti ini ya, kalau ketentuan yang ada kalau ini ketentuan yang ada, dalam hal terdapat 2 atau lebih penawaran dengan EA yang sama, penawaran dengan TKDN terbesar adalah sebagai pemenang. Jadi kita contohkan ya, kalau misalkan ini ada satu komponen barang, maka jelas sekali ya bahwasannya kita hanya melihat dari sisi TKDN terbesar. Nah, contohnya di sini misalkan di sini 60%, ya ini yang akan tentunya menjadi peringkat pertama. Tapi kemudian bagaimana misalkan di dalam komponen tersebut ada beberapa komponen yang tentunya ada yang menyampaikan TKDN yang lebih kecil, ada juga menyampaikan TKDN yang lebih besar, tapi harganya itu masih sesuai, masih sama ya di antaranya, maka tentu akan dilakukan penetapan sesuai kalimat perintah yang angka 1 ini ya. Dalam hal terdapat lebih penawaran dengan yang sama, penawaran dengan TKDN terbesar. Berarti TKDN terbesar ini artinya apa? Artinya kita menyaring kembali siapa yang paling banyak TKDN-nya di antara komponen-komponen tersebut. Ya, saya contohkan seperti ini ya. Contohkan seperti ini, misalkan ini 2 komponen misalkan. Yang pertama adalah CPA, itu adalah dia di sini kan ada penetapan 2 komponen misalkan oleh PPK. Nah, dia menyampaikan di sini adalah TKDN ini sama ya 90%. Tapi setelah dilakukan perhitungan EA dan total nilai 10 miliar, ya setelah pengurangan EA itu nilai totalnya adalah 8 miliar 120 misalkan. Yang kedua itu ada CPB. Nah, CPB ini nilainya adalah 9 miliar 900. Tapi kemudian ternyata dia itu menawarkan 2 komponen tadi yang juga nilai TKDN-nya ada lebih kecil daripada dari CPA. Sehingga sesuai dengan ketentuan angka 2 tadi memiliki KDN paling besar, maka kita bisa menyatakan bahwa yang menjadi peringkat pertama adalah yang CPA. Ya, jadi di sini walaupun nilainya sama ya 10 miliar, terus CPB ini 9 miliar 900, tapi pada saat perhitungan EA tersebut setelah diakumulasikan, kurangi maksudnya, sama-sama nilainya 8 miliar 120, sedangkan nomor 2 juga 8 miliar 120. Lalu bagaimana? Mungkin pertanyaannya lalu bagaimana ini? Apakah yang dimenangkan? Nah, kembali kepada tadi ketentuan tadi yang memiliki memiliki dengan TKDN terbesar sebagai pemenang. Jadi TKDN terbesar ini adalah siapa yang memiliki TKDN yang paling terbesar di antara peserta-peserta yang menyampaikan formulir TKDN. Oke. Selanjutnya adalah bagaimana cara membuktikan bukti pendukung harga pada komponen harga satuan pekerjaan termasuk MPU. Ya, di sini kenapa? Karena kalau kita bicara tentang EKH, tentu sekurang-kurangnya pokja pemilihan harus meyakinkan dan meminta bukti kepada peserta ya. Jadi MPU-nya adalah MPU berdasarkan APSPPK ya, bukan dari peserta. Maka si peserta ini harus membuktikan bukti-bukti pendukung harga. Nah, kita akan masuk kepada bukti pendukung harga bahan material di sini ya, yang ternyata juga masuk kepada MPU ya. Nah, kalau kita bicara ketentuan di SE 4 tahun 2022 sangat-sangat clear sebenarnya bahwasannya ya, bahwa sangat clear sekali bahwa bukti untuk MPU ini adalah ditetapkan oleh ya. Nah, bisa saja pada saat peserta tersebut kalau kita minta MPU-nya, maka bisa saja ini juga jadi MPU, sehingga dilakukan SE 4 tahun 2022 MPU tersebut adalah MPU PPK. Nah, di sini di huruf C, permintaan dokumen atau bukti dukung klarifikasi berupa yang kedua, bukti dukung harga satuan dasar bahan material. Ya, jangan ambil bahan material saja. Nah, lalu kemudian apa sih sebenarnya menjadi kriteria untuk bukti pendukung bahan material? Maka di sini kita akan melihat di huruf B, di A gandul ya, di sini adalah spesifikasi material bahan yang ditawarkan dalam ASP memenuhi spesifikasi teknis pekerjaan dalam dokumen pemilihan. Kita baca saja metode pelaksanaannya. Jadi spesifikasi inilah yang akan dibuktikan. Siapa yang akan buktikan? Tentu yang pertama adalah berkaitan dengan tadi ya, bahwa semua peserta yang menyampaikan dokumen penawar itu kan sudah melaksanakan
metode pelaksanaan beserta persyaratan teknis. Jadi kita kunci persyaratan teknis, sehingga di sini adalah peserta ini harus meyakinkan bahwa persyaratan teknis atau spesifikasi teknis yang ada dalam metode pelaksanaan itu dibuktikan dengan bukti-bukti yang akan disampaikan oleh Pokja. Ya, saya mungkin contohkan di sini ya, contohkan pertama adalah spesifikasi metode pemilihan. Contohnya adalah, jadi Pokja pemilihan memastikan spesifikasi minimal yang sudah tercantum dalam metode. Jadi misalkan gini, misalkan peserta tersebut tidak menyampaikan formulir TKDN. Jadi artinya apa? Jadi kan sudah jelas ya, kita sudah sepakat bahwa formulir tersebut tidak menggugurkan, sehingga maka yang menjadi apa namanya pembandingan nanti pada saat dia menyampaikan bukti pendukung harga adalah nilai apa namanya spesifikasi yang sudah ditetapkan oleh PPK dalam metode pelaksanaan. Tetapi kalau misalkan itu dia menyampaikan formulir TKDN termasuk nilai-nilainya, maka yang digunakan adalah spesifikasi dari si peserta itu sendiri. Jadi bukan berdasarkan, kalau yang di metode itu hanya spesifikasi minimal yang nantinya ditaati, sebenarnya ditaati semua peserta ya. Cuma ini kan dia sudah menyampaikan formulir TKDN, sehingga dia juga harus bertanggung jawab terhadap harga-harga yang tentunya sesuai dengan spesifikasi TKDN yang disampaikan oleh peserta yang menyampaikan formulir TKDN. Jadi di sini artinya Pokja pemilihan tidak hanya melihat dari sisi harganya saja dulu. Ya, kalau kita bicara rumusnya, apabila harga pendukungnya lebih rendah dari harga penawaran, maka buktinya kita terima. Ya, jadi bukan berarti hanya stop sampai di sana. Kita akan tentunya nanti juga akan bicara tentang bagaimana melakukan klarifikasi selanjutnya. Ya, kita akan masuk ke slide berikutnya nanti. Nah, yang kedua, ASP. Jadi Pokja pemilihan memastikan harga satuan dasar dari bahan pipa visi yang ditawarkan peserta. Jadi kan contohnya pipa ya. Jadi pastikan harga satuan dasarnya, ya, apakah nanti dia di atas di atas bukti pendukung ataupun di bawah bukti pendukung. Kalau misalkan sudah di atas bukti pendukung, maka nggak usah diklarifikasi. Jadi harga penawarannya itu nggak boleh di bawah harga bukti pendukung. Jadi khusus untuk yang bukti-bukti pendukung yang masih harganya itu di bawah dari harga penawaran, ya, jadi harga penawaran lebih tinggi, maka tentu akan dilakukan klarifikasi oleh Pokja pemilihan. Di sini pertama adalah melakukan legalitas pendukungnya. Jadi legalitas pendukungnya ini adalah meyakinkan apakah benar peserta tersebut mendapat dukungan dari dari toko ataupun dari si pendukungnya. Dan jika iya, berarti itu kan pertama adalah legalitasnya sudah memenuhi persyaratan. Yang kedua adalah berkaitan dengan kebenaran spesifikasi yang didukung. Kadang-kadang kalau kita bicara tentang secara lapangan kenyataan yang ada, kebanyakan memang artinya di sini permainannya memang luar biasa ya, jadinya persekongkolan yang memang sudah dilaksanakan terlebih. Tapi saya tidak akan bicara tentang persekongkolan tersebut ya, tapi meyakinkan kembali apakah spesifikasi yang disampaikan oleh si peserta berdasarkan yang tadi sudah dinyatakan iya oleh pendukungnya itu sesuai dengan spesifikasi minimal yang sudah ditetapkan dalam metode pelaksanaan. Ya, apalagi kita bicara tentang spesifikasi minimal yang sudah ditetapkan peserta berdasarkan formulir TKDN-nya. Jadi kita akan kejar kalau memang misalkan secara minimal tidak sesuai dengan apa yang disampaikan, baik itu berdasarkan metode pelaksanaan atau berdasarkan formulir TKDN yang di sana sudah ada spesifikasi yang disampaikan oleh peserta yang menyampaikan formulir TKDN tidak sesuai dengan pada saat kita melakukan klarifikasi, artinya misalnya pendukung si toko ataupun si produsen ataupun distributor atau apa itu ternyata memang tidak menjual atau memang tidak memiliki spesifikasi yang didukung. Ya, ada semen tapi semennya ternyata bukan semen itu. Ya, jadi dia jual semen, banyak semen di sana tapi semennya ternyata di luar dari spesifikasi metode pelaksanaan misalkan, atau di luar dari spesifikasi nilai capaian TKDN yang tadinya sudah disampaikan oleh peserta itu sendiri. Maka tentu menggunakan yang namanya harga PPK atau harga APS. Karena kalimatnya di dalam SPSI 4 dan 2022 dalam hal identitasnya dibuktikan, maka harga tersebut yang digunakan adalah harga APS ataupun harga pasar. Silakan teman-teman menggunakan harga yang mana. Nah, selanjutnya adalah berkaitan bagaimana melakukan klarifikasi. Nah,
Yang ingin saya sampaikan di sini adalah ada teman-teman juga yang sudah mempersyaratkan sertifikat ya. Sedangkan kalau kita mengacu kepada ketentuan yang ada di dalam tender, kita tidak mewajibkan bahwa yang ikut tender tersebut adalah pelaku usaha atau produsen yang sudah mensertifikasi produknya. Tetapi di sini adalah yang ikut tender itu bersifat semua penyedia yang tentunya memiliki kualifikasi yang dipersyaratkan, maka bisa tender. Sehingga apa? Sehingga penyedia-penyedia yang tidak punya produk tersebut, ya, yang tidak mensertifikasi produk tersebut, selama dia mengusulkan produk tersebut, maka tentu dapat mengikuti atau mungkin tetap bisa ya. Jadi bukan bicara tentang bahwasannya yang boleh, misalnya begini, kita misalnya pengadaan barang A misalnya, bahwa khusus untuk pengadaan barang A kita memersyaratkan sertifikat ya. Jadi sertifikat yang kita butuh, yang kita pada saat kita minta pada saat proses evaluasi atau aslinya misalkan gitu. Itu artinya apa? Itu artinya kita sudah melakukan persyaratan di disertifikatif misal artinya ya. Nah, mungkin penyedia-penyedia yang tidak mensertifikasi itu memegang sertifikat aslinya, sehingga pemahaman tersebut harus dikelirkan. Jadi yang perlu kita persyaratkan di sini adalah dia menyampaikan formulirnya saja. Ya, kalau kita bicara tentang konstruksi ya, sehingga pada saatnya nanti persyaratan dalam dokumen pemilihan kita nggak perlu mempersyaratkan sertifikat TKDN. Jadi pada saat klarifikasi, bagaimana misalnya kita meyakini, ini kan pertanyaannya, benar nggak dia ini sesuai dengan misalnya 80%, 70%, 60%. Jadi kita bisa melakukan klarifikasi kepada peserta itu sendiri. Jadi pada saat klarifikasi, minta penjelasan si peserta, bahkan dia sudah menyampaikan tangkapan layar dari mana dia mendapatkan nilai TKDN sebesar yang ditetapkan di dalam penawarannya. Ya, jadi di sini tidak perlu mempersyaratkan sertifikat TKDN. Yang kedua, peserta diundang klarifikasi tadi disampaikan untuk menyampaikan bukti tangkapan layar misalkan. Lalu bagaimana misalkan berbeda? Atau mungkin dia menyampaikan tapi berbeda misalkan. Nah, padahal sama-sama dari print juga nih. Nah, itu kan jadi nanti. Misalkan peserta menyampaikan ternyata menyampaikan 30. Ternyata pada saat melakukan klarifikasi ke print ternyata di bawah 25. Jadi apakah ini dia menyampaikan dokumen palsu? Tidak. Nah, itu kita tidak mengatakan dia menyampaikan dokumen palsu ya. Bisa saja dia menyampaikan sertifikasi berbeda saja. Sehingga kalau misalkan sertifikasi yang sesuai dengan sertifikasi kita adalah sertifikasi yang ada di print tetapi tidak sampai dengan 25%, ya berarti kita nggak hitung referensinya. Karena apa? Karena yang diakui adalah yang ada dalam web print yang sesuai dengan sertifikasinya. Tapi kalau misalkan dia nggak bisa membuktikan tangkapan layarnya, atau mungkin kita juga bantu nyari ternyata tidak ada, ya udah berarti kita anggap dia tidak membutuhkan referensinya juga gitu. Ya, jadi semuanya bisa kita lakukan pada saat klarifikasi. Selanjutnya pojok pemilihan memastikan sudah disampaikan ya. Jadi pojok pemilihan memastikan melalui TKDN print ya. Jadi bukan melalui katalog ya. Walaupun di katalog sudah ada TKDN-nya, nilai TKDN-nya, tapi kita harus meyakinkan nilai TKDN yang disampaikan itu adalah sudah disahkan, sudah disertifikasi, yang sudah diumumkan di dalam daftar inventarisasi barang jasa di Kementerian Perindustrian. Selanjutnya dalam hal dapat perbedaan nilai TKDN, ya tadi sampaikan juga ya. Jadi kalau ada perbedaan, kita lihat dulu spesifikasinya, sesuai nggak spesifikasinya. Nah, kalau memang sudah sesuai, perbedaan nilai-nilai TKDN tersebut kita kembalikan dengan nilai TKDN yang sesuai dengan spesifikasi yang tercantum dalam web print. Nah, ini yang kita lakukan. Yang kedua adalah, dalam hal tidak dapat dibuktikan. Jadi bisa sampaikan di awal juga ya. Jadi pada intinya, pada yang ingin saya sampaikan di sini adalah jangan sampai ada lagi kewajiban mempersyaratkan sertifikat TKDN, apalagi ada teman-teman yang nun jauh di sana, ya, itu benar-benar meminta sertifikat aslinya TKDN. Bayangkan saja kalau misalkan pelaku yang ikut peserta itu bukan dari peserta yang produsennya, yang punya barang, gitu ya. Nah, kalau misalkan perusahaannya punya barang sih oke saja yang membawakan sertifikat TKDN pada pengujian. Tapi ini kan bukan bicara bahwa sertifikat ini peserta ini adalah peserta yang memang dari produsennya saja. Baik Bu Nurul, saya sudah sampaikan beberapa secara garis-garis besarnya ya Pak Bu Nurul.
Jadi untuk kesempatan dalam 30 menit ini kita bisa berdiskusi kepada teman-teman semua.